DPR saya dukung untuk mengawal kasus ini, ya, karena ingat dua-duanya ini rakyat. Ibu Hera rakyat, Ibu Erin rakyat. Dua-duanya punya hak hukum yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia. Tolong kawal kami juga. Ya, yang pasti kami mendapatkan info bahwa hari ini ada RDP ya dari pihak ART yang merasa menjadi korban kekerasan atau penganiayaan daripada klien kami. Nah, perlu digarisbawahi bahwa hari ini kami hadir dengan itikat baik ya untuk juga didengar sebagai masyarakat. Karena perlu diketahui kita sama-sama harus mengingat bahwa undang-undang dibuat itu untuk masyarakat. Tidak terkecuali dia seorang pejabat, konglomerat, ART, petani, buruh, semua sama di hadapan atau di mata hukum sebagai warga negara Republik Indonesia. Artinya kami datang melangkah ke rumah rakyat, ke DPR RI ini tentunya dengan itikat baik, dengan membawa segala alat bukti ya untuk mematahkan apa tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh pihak seorang wanita yang berinisial H terhadap klien kami Ibu Erin. Ya, DPR saya dukung untuk mengawal kasus ini, ya, karena ingat dua-duanya ini rakyat. Ibu Hera rakyat, Ibu Erin rakyat. Dua-duanya punya hak hukum yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia. Tolong kawal kami juga, tolong dengar kami juga, tolong izinkan kami juga menyampaikan bukti-bukti yang valid. Ya, bukan hanya sekedar omongan-omongan preskon sana preskon sini. Bahkan berkali-kali dari awal klien saya Ibu Erin menanti kapan dia dipanggil oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan ya sebagai terlapor. Karena disitulah momen kami untuk menyajikan seluruh alat bukti ya bahwa tidak benar semua tuduhan yang dituduhkan kepada klien kami. Gitu. Bukti apa Bang DPR ini dari CCTV sih yang paling valid. Ya. Dari CCTV jelas terlihat tergambar terekam ya apa sih atau apa saja yang diperbuat oleh Ibu Erin. Rekaman selama 1 bulan. Ya, sesuai nggak dengan apa yang dikatakan oleh pihak Hera bahwa klien kami itu melakukan kekerasan, pukul, tendang, cakar, cekik, bahkan mengancam pisau. Nah, pertanyaan saya, ya, apakah ada rekam jejak kriminal atau kekerasan penganiayaan sampai dengan detik ini? Atau ada nggak putusan hukum terkait dengan atas nama klien kami dengan dugaan pasal-pasal kekerasan? Ya, jadi tolonglah gitu loh, kalau kalian menyampaikan sesuatu harus dengan alat bukti yang valid. Bang, kalau kabarnya dari pihak Abang belum bisa masuk untuk dengar pendapat sendiri, ada mungkin ketimpang tindihan nggak sih Bang? Ini masih menunggu gitu Bang? Iya, intinya gini, kami melangkah hari ini ya ke DPR RI adalah rumah rakyat. Kami ini semua rakyat. Ya, saya, Kang Erik, Bu Erin, kita ini semua rakyat. Ya, saya berharap, bahkan saya memohon ya kepada Komisi 3 khususnya pimpinan kami Bapak Habibur Rahman bahwa undang kami juga ya, dengar kami juga. Kami ini rakyat juga loh. Ingat, hukum undang-undang tidak berlaku untuk orang kecil atau orang besar, tapi sama untuk rakyat Indonesia. Mari sama-sama kita tegakkan ya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya bagi orang kecil atau tidak hanya bagi orang besar, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu harus ada dan hadir. Sehingga kami juga melalui ini kami berharap ya kalau memang saat ini kami belum bisa ya ikut masuk dalam RDP ini, ya kami mohon untuk berikutnya tolong kami juga diundang. Kami punya hak yang sama loh sebagai rakyat ya. Jadi tidak boleh ya siapapun pihak penegak hukum khususnya hanya melihat mendengar sepihak. Contoh, kalau kita membuat laporan polisi ya, polisi akan memanggil kedua belah pihak, si terlapor maupun pelapor. Tidak hanya mendengar apa yang dari sisinya pelapor, tidak juga hanya mendengar apa yang dari sisinya terlapor, tapi kedua-duanya
Nah, maka akan lebih arif dan bijaksana ketika wakil rakyat ya menaungi rakyat atau mengayomi rakyatnya dengan mendengar dari kedua belah pihak rakyat yang saat ini sedang terkait persoalan hukum tanpa harus memihak. Tolong digarisbawahi, tanpa harus memihak. Kecuali ketika klien saya dapat dibuktikan melalui CCTV atau rekaman video bahkan sudah viral melakukan kekerasan yang menyebabkan orang tersebut atau korban mengalami luka berat, masuk rumah sakit, masuk UGD, ICU atau cacat. Kan tidak. Justru kami melihat atau si korban terlihat saat ini ya tidak seperti kayak orang korban yang mengalami depresi akibat perlakuan kekerasan ya. Betul. Tidak ada luka yang ditunjukkan gitu loh. Jadi tolonglah gitu loh. Kami juga rakyat. Jangan melihat tampilan Bu Erin atau statusnya Bu Erin, tapi Bu Erin ini adalah rakyat. Bang, tapi kalau melihat dari tidak katakan tidak TikTok Iya, sampai ke masuk DPR. Komisi 3 gitu. Nah, itulah. Ini yang saya sampaikan barusan. Bahwa urgensinya apa sih? Iya. Masih banyak kasus-kasus yang mengerikan buat saya malah, ya. Kayak banyak contoh kasus ada pembunuhan, yang sadis apa segala. Ini kan ya mohon maaf ya, saya tidak melihat si korban itu seperti orang yang tidak dapat beraktivitas. Iya. Gitu loh. Dan tidak ada bekas sekalipun di badannya dia. Atau Kang Arek mah enggak? Oh. Jadi gini, pada prinsipnya kami ya selaku kuasa hukum Bu Erin gitu sangat apresiasi dan mendukung sepenuhnya Komisi 3. Nah, untuk itu kami pun memiliki keyakinan Ya. gitu bahwa Komisi 3 tentunya akan accountability, profesional, objektif dan transparan. Dan secara katakanlah beliau-beliau juga pasti juga setidaknya memahami hukum. Yang saya maksudkan di sini harus dapat dibuktikan dengan adanya visum dan saksi. Karena ini penganiayaan, deliknya adalah aduan gitu. Ya saya yakin dan percaya Komisi 3 pasti akan menyikapi juga Iya. apakah sudah ada visumnya apa tidak gitu. Saksinya juga ada atau tidak gitu. Dan mengenai katakanlah klien kami Bu Erin ini apakah pernah ada track record atau setidak-tidaknya pernah ada terjadi sebelumnya kepada ART-ART lainnya gitu. Itu kan juga menjadi sebuah saya yakin dan percaya ini akan dikuak sedemikian rupa oleh Komisi 3 gitu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.